Ayo Aldi kos. Wah, kau bawi. Lah, suaranya udah keluar ya. Lah, kau asri lah dok kau sedang cerita ah. Lah, Asril, ui. Angko dengan saya laku Aldi lah tiba ha. Nggak bisa buka menengah aja jadi. Wah, Siapa tuh? oi, Siapa? si, si Asril. Asrilnya kau menyimak saya lewat lewat telepon. Oh iyalah ya. Angko jam beranza lah lo. Jangan dimati lah telepon dia lah kami dengan saya lah angko ngaji yo. Alah, banyak alasan. Alah, kau balik balik. Lah, telepon balik kau. Lah. Ya. Dengarlah sebentar dulu lah. Kita mulai dulu ya. Dengar sebentar. Enggak, untuk kau kita kan mengaji dulu di dengar saya lah dulu. Engkau mendengar saya lah ya cukup itu. Lah. Alah, lah ya udah. Kepai lagi. Kamu kamu menjenggali saya wah. Oh ya. Ya lah ya lah ya 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 ya. Baiklah karen aku berja. Awak suat ulang balik lah. Ya ya dah. Ya. Kita mulai ya. Aldi kita mulai ya. Lanjut. Yuk yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayannahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sadaqallahu. Kajian kita Pak sore hari ini kita bertolak dari ayat surah Al-Baqarah ayat 159. Temanya Al-Quran itu harus disiarkan dan disebarluaskan, ya kan? Artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Apa kira-kira pendapat engkau tentang itu ayat itu? Pendapat engkau apa? Ulang. Menyembunyikan. Ya kita tidak boleh menyembunyikan keterangan. Dan itu, kalau kita disembunyikan keterangan itu, kita akan dilaknati oleh Allah. Ya. Terus dilaknati pula oleh semua makhluk yang melaknati. Ya. Jadi
maunya Allah itu kalau menurut Al-Quran itu kan segala sesuatu itu harus transparan, terang-terangan, Hmm. ya kan? Jaleh gitu loh cara awaknya. Kalau orang transparan, kalau kecil orang awak tumbuh di dado, ndak babosongkan doh, diparui ndak bakampihkan doh. Tapi memang kalau bentuk itu, kalau dado dibosongkan berarti kan kita melawan kodrat. Parui dikampikan berarti kita melawan. Jadi segala sesuatu itu harus menerima apa adanya. Nah, jadi manusia itu diminta kejujurannya. Jadi kalau menyembunyikan itu berarti tidak jujur, ya kan? Nah, Ya. jadi kejujuran itulah yang diberikan dan diminta oleh Allah itu bahwa manusia itu harus jujur apa adanya. Nah, baru diberikan petunjuk dengan petunjuk itu, ya kan? Nah, ini kepada manusia bukan kepada orang beriman, kepada manusia. Ya, Alkitab itu untuk semua manusia. Asalnya bantuan manusia tidak melihat eh, warna kulit, bahasa, ya kan, suku, bangsa, tidak, tetapi Anda seluruh manusia atau agama apapun, ya kan, menamakan agama Kristen, Buddha, agama Nasrani, ya kan, Yahudi, itu semuanya manusia. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk semua manusia. Makanya berlaku untuk semua orang yang menamakan dirinya manusia. Nah, itulah kira-kira. Jadi supaya jangan dilaknati oleh Allah, maka harus jujur, harus terang-terangan. Iyo iyo indah indah kecil orang awak. Kalau iyo iyo indah indah. Jangan setengah iyo dan setengah indah. Lah beliau malu-malu, ya kan? Kalau memang kurang, akui kekurangan awak. Kalau awak punya kemampuan, sampaikan kemampuan apa sampai sikut. Supaya kita terhindar dari laknat Allah dan makhluk yang melaknati. Kira-kira aku bisa menjabarkan kira-kira laknat seperti apa itu? Kalau dilaknati Allah itu. Ya bisa hidup susah, bisa dikurangi nikmat, Ya, bisa apa? Hidup gelisah kan? ya, 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 ya. Jadi dari kecil orang awak kok lah jatuh di empuk tangga pula. Hmm. Awak lah jatuh di empuknya di tangga. Jatuh surang kan paling-paling Ya. sakitnya jatuh itu di empuk di tangga. Tangga itu nama laknati itu. Iya kan? Lah jatuh Ya, ya. di empuknya di tangga. Lama masuk ke jurang, ada impoknya dari batu kadang le. Ada lianyu pula di air le. Itu dilanati oleh makhluk yang dilanati. Itu dan terjadi. Makanya semua makhluk itu tidak suka kepada hal-hal yang bersifat menyembunyikan itu, menyembunyikan kebenaran. Itu kira-kira jadi kita bedah ayat-ayat itu supaya kita mengerti jo. Nah, jadi kalau Allah itu sesungguhnya orang-orang, kan orang-orang berarti bukan satu orang. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan jelas dan petunjuk. Dan diagiakan perangkatnya, keterangannya diagiakan, petunjuknya lah diagiakan. Nah, kami teramkan kepada manusia dalam kitab, sudah tertulis dalam kitab. Kalau orang itu tidak mau mempelajari, memahami kitab itu sendiri, termasuk menyembunyikan apa enggak? Iyalah. Enggan untuk mempelajari Al-Quran, enggan untuk membaca terjemahannya, enggan untuk mengerti. Banyak orang tuh. Susah wadahnya kalau bahasa terjemahan segalanya atau mendengarkan itu banyak wadahnya. Sudah termasuk tuh menyembunyikan itu. Kenapa harus manusia itu harus berusaha untuk bisa memahami apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu.
Jadi kalau Al-Quran itu hanya dibaca Arabnya saja, pasti orang itu tidak akan mendapatkan petunjuk Arabnya saja kalau tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Memang Al-Quran itu memang diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi artinya bukan untuk orang Arab, tetapi untuk seluruh manusia. Nah, jadi karena manusia itu di situ ada Rasul, maka Rasul itu adalah orang Arab, terangkan dengan bahasa Arab. Nah, kalau orang-orang Arab menerima Al-Quran itu langsung, tidak usah diterjemahkan, dia langsung mengerti, karena dengan bahasanya sendiri. Jadi untuk manusia yang di luar bahasa orang Arab, harus menerjemahkannya, berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, kenapa Allah memilih Arab? Karena di situ yang paling banyak orang berbuat maksiat di Arab itu. Orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang sejak dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, orang itu sudah menyembah berhala. Sudah membunuh orang, sudah memperkosa orang, sudah menzalimi orang. Itu manusia yang paling kejam di daerah Arab. Menyiksa, membunuh, berzina, merampok. Itu semuanya terjadi di wilayah Arab itu. Keras kehidupan orang di situ. Nah, membunuh anak laki-laki zamannya Fir'aun kan. Semua anak laki-laki yang lahir dibunuh. Nah, hidup cuma wanita doang. Apa masalahnya? Karena dia takut akan digantikan oleh generasi berikutnya. Itu yang terjadi pada zamannya Musa, ya kan, dan Fir'aun. Nah, di zamannya Ibrahim, semua orang itu adalah orang-orang yang musyrik semua. Karena ayahnya Ibrahim namanya Azar itu adalah orang tokoh masyarakat yang sangat disegani, yang karismatik, adalah Azar ayahnya Ibrahim. Maka dia tidak mau kehilangan kewibawaannya, karismanya, kalau dia pindah kepada agama Ibrahim. Kan disampaikan oleh Ibrahim, ayah, berhentilah untuk menyembah Allah, menyembah berhala. Tidak akan ada manfaatnya dan tidak pula memberikan mudarat. Apa kata ayahnya? Ibrahim, ayah tidak bisa meninggalkan apa yang sudah kebiasaan orang-orang budaya orang Arab itu sudah menyembah, sudah percaya kepada ayah. Hilang rohnya orang-orang Arab ini kepada yang lain, sebab ayah yang paling dipercaya. Ah, inilah tokoh itu. Jadi kalau begitu kata si Ibrahim, nah, kan sudah disampaikan, ayah sudah beda pandangan. Ayah menyembah berhala, ambo menyembah Allah. Nah, makanya si Ibrahim itu bukan tidak menyampaikan kebenaran kepada ayahnya, tetapi disampaikan kebenaran ke dia tahu. Nah, jadi si Azar ayahnya Ibrahim itu tetap menyembunyikan kebenaran itu karena berada di zona nyaman, ya kan, di zona nyaman. Dia disegani oleh orang, dia malu kalau berhenti menyembah berhala. Nah, itu segan kepada budaya-budaya itu. Jadi ayahnya Ibrahim itu adalah, si Azar itu adalah menyembah budaya, bukan menyembah Allah. Nah, karena si Ibrahim itu tahu, ya kan, maka dicoba oleh Ibrahim memusnahkan Tuhan-Tuhannya itu yang dideretkan di Ka'bah itu, berhala-berhala yang ada di situ. Maka hancurlah berhala-berhala itu, malam hari dimusnahkan, ditinggal aja berhala yang paling besar itu namanya si Hubal yang dibeli di Syria itu Hubal itu dari negeri Sam, dibeli, taruh di situ yang paling kadang. Itu ditinggalkan satu.
Ketika masyarakat tahu, wah Tuhan kita sudah dibunuh, sudah dimusnahkan nih, siapa orang-orangnya nih. Akhirnya diselidiki, ternyata yang memusnahkan berhala-berhala ketik-ketik itu adalah si Ibrahim. Maka tuduhan barek kepada Ibrahim karena Ibrahim itu terlalu berani menyampaikan pendapatnya kepada ayahnya. Maka sepakatlah orang-orang di situ, pemuka-pemuka masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, pendeta-pendeta itu untuk menyampaikan kepada ayahnya Ibrahim. Bagaimana kalau kami mendapatkan orang yang memusnahkan patung-patung ini, Tuhan-Tuhan kami? Ya silakan dicari, kata ayahnya. Akhirnya jatuhlah cenderung orang untuk menuduh Ibrahim. Maka si Ibrahim menantang, kenapa kamu harus menuduh saya? Tuh saksinya ada Tuhan kamu tuh yang paling besar itu, tanyanya sama dia kalau itu memang Tuhan kamu bisa melihat, bisa berkuasa atas segala sesuatu, yang bunuh. Jangan-jangan dia yang bunuh itu. Akhirnya bisa enggak dia minta tolong kepada si Tuhannya yang patung Hubal itu yang paling besar itu untuk apa? Ternyata kan enggak bisa. Itu contoh yang diapakan oleh Ibrahim itu tadi. Ternyata enggak mungkinlah dia berdialog dengan patung Hubal yang menggadang itu untuk menanyakan apakah itu memang patung-patung itu siapa yang mengapakan, enggak tahu. Akhirnya cuma tuh akal-akalan aja, akhirnya si Ibrahim lah yang tertuduh. Disampaikan kepada ayahnya Ibrahim agar pemuka masyarakat, makanya ditangkap si Ibrahim. Silakan saja katanya. Bagaimana maunya? Bagaimana maunya kalian? Apakah dia mau dibunuh apa dibakar? Bahkan orang-orang itu untuk membakar. Jadi maka dikerahkan masyarakat di situ untuk membuat api unggun untuk membakar si Ibrahim. Begitu pertarungannya, ayahnya Ibrahim itu mengorbankan anaknya karena anaknya bersalah, karena dia malu kepada masyarakat. Silakan mau kalian apakan anaknya. Maka si Ibrahim yakin, diayokan mencari api unggun, maka suruh masyarakat untuk mengumpulkan kayu-kayu yang sampai setinggi Monas kalau di Jakarta. Maka dibakar. Lalu apinya sudah menyala-nyala, jarak 2 kilo aja udah panas. Bagaimana caranya melemparkan Ibrahim ke situ? 2 kilo kan jauh itu. Akhirnya pakai ketapel gadang tuh, diketapelkan ke dalam api. Diketapel lado jangan sisok ya. Lado ketapel dulu. Ketapel orang dulu kan kadang mungkin barangkali talinya kadang, bayangkan aja Ibrahim itu kan nggak orang-orang kadang mana, tidak 2 kilo bisa tuh ketapel. Mungkin menariknya banyak kali, mungkin 20 orang ya itu menarik ketapel. Jadi masuklah si Ibrahim itu ke api unggun itu. Sampai di situ apa? Karena dia yakin Allah itu yang akan memeliharanya, maka datanglah semut, datanglah burung pipit yang membawa air. Sekitar Ibrahim itu tidak ada kebakaran sedikit. Tidak ada yang terbakar jenanda. Sehingga bajunya yang dipakai itu tidak, karena ada api. Ketika baru itu sudah habis semua, si Ibrahim keluar biasa melenggang biasa saja. Kan bingung. Nah,
Nggak taruh di api, kan bingung orang. Itulah masalahnya. Ketika itulah si Ibrahim itu menyampaikan kepada masyarakat jahiliyah itu bahwa Tuhan kalian itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan Allah yang memelihara saya. Saya tidak apa-apa kok dari api unggun. Dari situ banyaklah pengikut-pengikut Ibrahim ketika itu yang beriman kepada Allah, bertobat. Itu ceritanya tuh. Jadi kisah Ibrahim itu, kenapa Ibrahim itu menjadi tauhid, agama tauhid itu adalah agama yang hanya bertuhan hanya kepada Allah saja, tidak menyembah yang lain. Kisah itu yang membuat besar bahwa agama tauhid adalah agama Ibrahim. Jadi orang-orang yang pemuka-pemuka masyarakat dan nan fanatik kepada ayah Ibrahim itu tetap dia merasa malu. Tetapi generasi-generasi muda itu banyak yang ikut kepada Ibrahim. Makanya si Ibrahim itu menjadi pengaruh yang paling besar pada zaman itu. Maka orang-orang beriman kepada Allah, diajarkan oleh Ibrahim bahwa kalau kalian menyembah berhala yang besar itu aja tidak bisa membuat apa-apa. Nah, itu kisahnya yang terjadi. Jadi kalau kita dalami ayat-ayat itu ada hubungannya dengan kisah Ibrahim dengan ayahnya. Nah, itulah jadi Ibrahim itu dikenal dengan imam manusia. Nah, jadi manusia-manusia yang musyrik itu, yang punya akal pikiran itu, yang sudah dengan nalar-nalar yang rasional, mengikut Ibrahim. Nah, jadi bukan berarti orang itu tetap menyembah berhala, sudah musnah itu berhala disembah. Itulah terjadinya Ka'bah itu dibersihkan oleh masyarakat itu supaya hanya menyembah Allah. Nah, jadi kadang-kadang orang menggali wawasan pengetahuan itu, kenapa sudah dimusnahkan, apakah orang-orang itu tetap menyembah Allah, menyembah berhala? Enggak. Tersingkirlah orang-orang itu, orang yang fanatik. Nah, ayahnya Ibrahim itu tetap dia memegang teguh bahwa dia merasa dihormati dan dihargai oleh masyarakat jahiliyah. Tetapi generasi-generasi berikutnya yang sebaya dengan Ibrahim mengikuti agama Ibrahim, agama tauhid. Itu kira-kira permasalahan. Kita lanjut ya. Ya, lanjut. Sorry. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi samanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim ilan nari wala yukallimuhumunullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Nah, gue bisa terjemahannya enggak? Mas, kecilnya hurufnya. Kecilnya hurufnya. Simak aja ya. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka yang pada hari kiamat
dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka itu siksa yang amat pedih. Apa yang aku tangkap dari surah 2 ayat 107 sampai? Ulang balik ayat terjemahannya ya. Sesungguhnya Ya, ya. orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab Allah, dan menjualnya dengan harga yang sedikit murah. Mereka itu adalah sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya, melainkan api. Dan Allah tidak akan bicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka. Bagi mereka itu siksa yang amat pedih. Apa tuh pemahaman? Intinya ada ampunan Allah bagi mereka itu. Ya, Hmm. jadi apa itu maksudnya? Menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab yang menjualnya dengan harga yang sedikit murah. Apa maksudnya? Ya, orang yang mana lah kayak yang politik itu kan, orang politik jual ayat kan. Nah, ya. Nah, itu kan. Jadi dampaknya memang dia tidak memakan dan tidak menelan, tetapi perutnya melainkan adalah api, melainkan api. Hmm. Kemudian Allah itu tidak akan bicara kepada mereka pada hari kiamat Hmm. dan tidak pula mensucikan mereka. Bagi mereka itu siksa yang amat pedih. Jadi menjual ungkapan kata-kata, ya kan, berbicara dengan untuk meyakinkan orang, tetapi adalah dengan harga yang sangat murah. Pakai ayat meyakinkan orang, tetapi endingnya bukan itu. Atau dia berdakwah kepada orang lain menerima upah. Ini kan jual murah itu. Ayat Al-Quran itu kan tidak boleh diperjualbelikan. Nah, jadi perdagangan itu tidak ada. Pada zaman Nabi Muhammad itu, Al-Quran itu kan disampaikan dengan apa aja. Tidak pernah minta upah. Jadi kalau orang itu berharap sesuatu di balik Al-Quran itu, berarti kan menjual Al-Quran itu dengan harga yang murah. Hmm. Meyakinkan orang di balik apa yang disampaikan Al-Quran untuk meyakinkan orang dengan ayat Al-Quran, orang kan, wah ini baca ayat kok benar nih. Nah, memang dia tidak menelan langsung, tetapi dia resikonya, memang dia tidak menelan perutnya, tetapi melainkan api yang ditelan itu. Jadi jangan sedikit pun itu menyampaikan kalau memang kita ridha, ya itu tidak ada upahnya. Jangan mencari upah dengan menjual ayat-ayat Allah. Ngarapkan amplop, misalnya, baik pengajian ke sana sini, sudah itu ngarapkan amplop, itu amplopnya ada dapat. Nanti Allah tidak akan bicara kepada mereka pada hari kiamat. Dan tidak pula mensucikan mereka, walaupun dia bertobat, tidak akan dapat disucikan. Bagi mereka itu adalah siksa yang amat pedih. Dapat siksaan. Jadi ayat-ayat Allah itu bukan untuk diperjualbelikan. Tapi ayat-ayat Allah itu untuk disampaikan, untuk mengingatkan kepada orang-orang yang di jurang neraka. Tapi kita lah menjual ayat, saya potong ayat, lalu diaragoi loh. Nah, itu tidak benar. Kalau Allah tidak bicara pada kita hari kiamat, kamu mensucikan mereka, kenapa dia menganggap bahwa ayat-ayat Allah itu adalah untuk mencari keuntungan? Itu yang tidak boleh. Nah, di bawahnya itu kan ada footnote-nya, maksudnya ialah memakan yang dimakannya yang berasal dari hasil menyembunyikan ayat-ayat, ya kan, Allah itu sendiri. Nah, itu.
Kok sebentar ya habis kok. Menyembunyikan ayat-ayat Allah itu, ya kan? Yang diturunkan Allah menyebabkan mereka itu masuk ke api neraka. Maksudnya Allah tidak bicara kepada mereka dengan kasih sayang, tetapi bicara dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Itulah azab yang pedih. Jadi kalau menyembunyikan, jadi menyembunyikan itu ada maksud-maksud tertentu menggunakan ayat-ayat ini. Makanya jangan sembarangan menggunakan ayat untuk meyakinkan orang, kita pakai ayat ini. Nah, senjata pemungkas. Di dalam orang berpolitik kan banyak menyampaikan itu hal-hal yang membuat orang yakin pilih si A gini 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 gini. Ini ada kiai juga di sini, ada ustadz juga di sini nih. Paslon 1 2 3 ada ini juga. Semuanya sama itu. Pilih aja ini yang jelas ini ya. Ternyata hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang menggunakan ayat-ayat Allah ini tidak boleh. Nanti Allah tidak akan bicara pada mereka pada hari kiamat dengan kasih sayang, tetapi hanya bicara dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Tuh. Beko kalau mati seketika engkau ulang lali ya. Nggak gini Nas, kamu menanam ya target. Soalnya nak nyapi orang rumah anu dari pengajian. Kalau gitu Ya? kita akhiri saja dengan membaca Nggak, Alhamdulillahirabbil alamin. bukan ini kan belum habis kan? Kan belum habis. Belum habis. Kalau habis nanti ya. Oke. Nah, ayo. Kita lanjut. Ya. Ya. Nah. Aku udah paham tuh tadi ya. Paham ya? Ya. Ya, ya. Kita baca surat 5 ayat 67 Besok kita lanjut. Kalau ke habis maka kita berhenti aja lah ya. Nah. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balih ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'alu fama balaghta risalatuhu wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Di surat 5 ayat 67, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maksudnya tidak seorang pun yang dapat membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi apa pemahamannya? Ulang melihat. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Apa yang disampaikan? Yang diturunkan kepadamu itu apa? Ayat Allah. Ayat Allah, Al-Quran itu. Dan jika kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak jika tidak kamu kerjakan, tidak dikerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Ya kan? Kan diperintahkan tadi, sampaikan, ya kan? Apa yang diturunkan sampaikan ayat itu tidak dikerjakan, berarti tidak menyampaikan amanat. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Kalau dari gangguan manusia, Allah memelihara. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Apa pemahaman yang aku dapat di situ? Ya, Allah tidak akan apa? Memberikan petunjuk kepada orang kafir ya.
Orang kafir. Jadi orang kafir itu tidak akan dapat petunjuk walaupun dia minta petunjuk tidak akan dapat. Kenapa? Iya. Sebab dia tidak mau mengikuti apa yang diturunkan Allah, Al-Quran itu. Iya. Tidak dapat Iya. petunjuk. Walaupun doanya minta petunjuk, minta ampun, minta segalanya, minta dimasukkan ke surga, tidak nyambung. Kenapa? Dia kafir ke masalahnya. Nah, jadi kalau ada gangguan kepada Nabi Muhammad itu, gangguan manusia, ya Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Maksudnya tidak akan seorang pun dapat membunuh Nabi Muhammad. Orang sudah banyak berangan-angan bermaksud untuk membunuh Nabi. Tetapi tidak bakal bisa. Kenapa? Doanya tidak pernah dikabulkan, doa orang kafir. Dia minta kepada Allah supaya dia dapat petunjuk, tidak bisa. Dia kafir kok. Makanya manusia itu tidak bisa berbuat semena-mena dengan kekuasaannya. Kenapa? Dia sudah kafir. Kalau Allah yang mengamanatkan kepada Nabi Muhammad, Muhammad itu dipelihara dari segala macam gangguan manusia. Nah, ini sebuah prinsip yang perlu ditanamkan di dalam diri kita. Kalau Allah itu bicara kepada Rasul, Rasulnya sudah meninggal, berarti kita dong yang menjabat pewarisnya. Jadi sampaikanlah yang diturunkan itu. Apa yang sampaikan? Al-Quran. Al-Qurannya ada. Karena perlu menunggu hidayah dulu. Al-Qurannya tinggal baca, pelajari, kemudian sampaikan pada keluarga kita. Nah, jadi itu. Jadi tantangan kita dalam kehidupan itu adalah keluarga kita. Ya kan? Anak-anakmu, istrimu adalah musuh bagimu sendiri. Kalau akan menjadi musuh, kenapa kita sampaikanlah kebenaran ini kepada keluarga kita? Al-Quran itu yang bisa memberikan keteduhan, kenyamanan di dalam keluarga. Inilah pesan. Nah, jadi balik ma'uzila ilaika, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu. Nah, itu. Jadi apa di dalam itu baligu ani walau ayah, sampaikanlah ayat, ya kan, walaupun sepotong ayat sampaikanlah Al-Quran itu walaupun satu ayat. Nah, jadi satu persatu kita harus bedah apa yang disampaikan Al-Quran kepada kita. Nah, kita lanjut. Kalau mati nanti berhenti ya. Iya, terus. Nah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 ayat 99. Ma'alar rasuli illal balagu wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi Rasul itu kewajibannya hanya menyampaikan saja. Kalau kita juga sebagai kepala keluarga hanya menyampaikan saja kepada keluarga kita. Hanya sekedar itu saja menyampaikan, tetapi yang penting menyampaikan. Dan Allah mengetahui kita kerjakan dah nih, nyampaikan Al-Quran ini. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Kalau kita lahirkan berarti kita sampaikan. Yang kita sembunyikan berarti kita tidak nyampaikan. Itu masalahnya. Allah tahu. Kewajiban Rasul, nyampaikan. Kalau tidak disampaikan berarti menyembunyikan. Kan itu masalahnya. Jadi orang-orang yang selalu menyimpan Al-Quran, tidak pernah baca, tidak pernah belajar dalam keluarganya, ini termasuk menyembunyikan. Allah tahu. Ngapain aja kamu sepanjang 24 jam untuk hidup dari siang, pagi sampai malam